tiket fiktif Coldplay kabur. Ayah Giska Deborah Aritonang mulai dicurigai. Ia kini dicurigai otak kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Padahal sebelum anaknya ditangkap, ayah Giska sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik para korban penipuan tiket Coldplay. Pria bernama Natalis itu mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Giska. Ia juga meminta agar para korban tidak risau terkait uang yang telah digelapkan oleh sang anak. Kendati pernah mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang tiket Coldplay yang telah digelapkan oleh Giska. Hingga kini para korban penipuan belum mendapatkan uangnya kembali. Namun setelah anak ditetapkan tersangka, hingga kini ayah Giska tidak lagi menampakkan batang hidungnya ke publik. Sementara itu, korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Saat war tiket konser Coldplay dibuka, ia akhirnya kembali bekerja sama dengan Giska. Ia membeli tiket kepada Giska dengan nominal yang cukup banyak, yakni 130 tiket dengan total 280 juta rupiah. Saat itu Santi mengaku tidak merasa curiga sama sekali dengan Giska. Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibeli dari Giska tidak kunjung jelas bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya. Orang tua Giska Deborah dicurigai ikut terlibat dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Giska Deborah ditahan polisi karena melakukan penipuan tiket Coldplay dengan total kerugian yang tak main-main. Di usianya yang baru 19 tahun, Giska telah berhasil menipu banyak orang dengan total kerugian mencapai 5,1 miliar. Salah satu korban bernama Alika Nurul Indah bercerita pernah bertemu dengan orang tua Giska terkait dengan pembelian tiket konser tersebut. Ia mengaku pernah bertemu dengan Giska dan orang tuanya di sebuah hotel terkait dengan pembelian tiket konser Coldplay yang tidak kunjung jelas. Sebagai informasi, Alika merupakan salah satu reseller yang membeli tiket konser Coldplay dalam jumlah banyak kepada Giska untuk kemudian dijual kembali. Dilansir dari Tribun Bekasi, Alika mulai merasakan kejanggalan pada saat H- seminggu sebelum konser berlangsung. Ketika itu setiap di chat untuk ditanya kejelasan tiket yang dipesannya, Giska tak pernah membalas. Namun anehnya, Giska selalu merespon apabila chat tersebut berisi pesanan baru. Karena tidak kunjung mendapat kejelasan, ia akhirnya sempat bertemu dengan Giska dan ibunya di salah satu mal kota Jakarta. Ketika pertemuan itu, Giska bilang akan mengamankan tiketnya H-3 sebelum acara. Untuk membuat Alika percaya, ia menyebut akan mengembalikan uang yang sudah diberikan apabila tiket itu belum jelas di H-3. Sayangnya tiket-tiket yang sudah ia beli tidak juga mendapat kejelasan. Tepatnya pada Selasa 14 November 2023 atau sehari sebelum konser Coldplay, Alika Nurul Indah bersama para korban lainnya mendatangi salah satu hotel tempat Giska Deborah Aritonang dan keluarganya menginap. Alika menduga hotel itu menjadi tempat Giska Deborah dan keluarganya untuk bersembunyi menghindari para korban yang mencarinya. Namun saat didatangi para korban itu, Giska tak menunjukkan batang hidungnya. Malah ketika itu ayah Giska yang datang dan menemui para korban yang mencari anaknya untuk bertanya soal kejelasan tiket yang mereka beli. Hingga saat ini ia mengaku tidak juga menerima uang refund yang dijanjikan. Ia pun menuntut agar Giska dan keluarganya bisa menepati janji dan mengganti seluruh kerugiannya. Sementara itu korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Sama seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Pada saat konser Nicky Nicole September 2023 lalu, ia sempat bekerja sama dengan Giska soal pembelian tiket. Memang, ia mengakui saat itu Giska juga tidak bisa menepati janji. Tetapi kata Santi, kala itu ingkarnya Giska masih terbilang wajar sehingga dimaklumi. Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibelinya dari Giska tidak kunjung jelas, bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari citra buruk sebagai reseller di mata pelanggannya. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan yang menjerat Giska Deborah.
Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap hal-hal yang terkait dengan tindak kejahatan tersebut, termasuk dengan dugaan keterlibatan orang tua Giska. Kini Giska dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dan atau pasal 372 tentang penggelapan. Ancamannya adalah hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Dibongkar PPATK, perputaran uang di rekening Giska Deborah ternyata capai 40 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan nilai perputaran uang yang berjumlah fantastis di rekening milik Giska Deborah Aritonang, tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, membeberkan nilai perputaran uang di rekening Giska Deborah hampir mencapai 40 miliar rupiah. Menurut Ivan, jumlah transaksi rekening Giska Deborah yang mencapai puluhan miliar itu terjadi hingga periode November 2023. Kami mendeteksi besarnya perputaran uang di rekening yang bersangkutan hingga mendekati angka 40 miliar rupiah, kata Ivan. Dari 40 miliar rupiah tersebut, Ivan menambahkan transaksi terbanyak terjadi pada periode Mei sampai November 2023 yang nilainya di atas 30 miliar rupiah. Ivan mengatakan pihaknya saat ini sudah memblokir sejumlah rekening milik tersangka Giska Deborah Aritonang. Namun demikian, Ivan tidak menyebutkan secara pasti berapa rekening yang diblokir dalam kasus penipuan tersebut. Ya, kami sudah blokir sejak minggu lalu, ada di beberapa bank. Terbesar di satu rekening, lainnya tidak signifikan, ucap dia. Adapun Giska Deborah Aritonang diketahui sempat membeli sejumlah barang mewah atau bermerek setelah mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil menipu dengan cara menjual tiket konser Coldplay. Dalam kasus ini, Giska Deborah berhasil meraup uang mencapai 5,1 miliar rupiah atau setara 2.268 tiket yang dijanjikannya kepada para korban. Dari miliaran rupiah tersebut, polisi menyebut Giska Deborah membeli sejumlah barang mewah hingga mencapai 600 juta rupiah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan motif tersangka Giska Deborah sengaja menipu para penggemar Coldplay tersebut untuk mencari keuntungan. Giska Deborah diduga tak sendiri lakukan penipuan tiket konser Coldplay, kerugian korban 5,1 miliar rupiah. Giska Deborah Aritonang mendapatkan pesanan tiket Coldplay sebanyak 2.268 tiket dengan meraup 5,1 miliar rupiah. Dengan banyaknya orang menjadi korban tersebut, diduga Giska Deborah Aritonang tak sendiri menjalani aksinya. Selain itu, dengan usianya yang masih belia, Giska mampu menipu para korban dengan nominal yang tak main-main yakni 5,1 miliar rupiah. Salah satu korban yang mengeluh rugi 1,1 miliar rupiah adalah Alika Nurul Indah. Kepada wartawan, Alika mengaku pernah bertemu Giska dan kedua orang tuanya di salah satu hotel wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Menurut Alika, hotel itu adalah tempat Giska dan keluarga bersembunyi. Alika yakin jika ada kaitan antara apa yang dilakukan Giska dengan kedua orang tuanya. Hamin seminggu di November itu, udah mulai hilang-hilangan di chat gak balas, tapi kalau ditanya tiket aman gak, jawabnya aman. Kadang kalau kami tanya tiket gak dibalas, tapi kalau bilang mau beli lagi langsung dibalas, kata Alika saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Akhirnya ketemu bareng GDA dan ibunya di Senayan City. Di situ dia masih janjiin tiketnya bakal aman di Hamin 3. Kalau misalkan gak aman di Hamin 3, dia mau refund, tapi sampai sekarang gak ada refund kan, jelas Alika. Geram akan hal tersebut, Alika bersama para korban lain pun mendatangi hotel tempat Giska dan keluarganya tinggal Selasa 14 November 2023. Kala itu mereka berharap bisa bertemu Giska dan menanyakan kejelasan tiket-tiket mereka. Tapi dia nggak turun, yang turun itu bapaknya. Aku videoin bapaknya klarifikasi, kalau misalkan ada masalah sama tiket, bapaknya bakal refund full di hari yang sama semuanya, terang Alika. Tapi ternyata sampai tanggal 14 November malam, Giska sudah ketangkap dan sampai sekarang belum ada uang yang dikirim ke aku, benar-benar nihil, jelas Alika. Terkait hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya keterlibatan orang lain dalam kasus penipuan yang menjerat Giska. Pasalnya, kata Susatyo, pihaknya mendapat informasi bahwa ada banyak korban lain yang melapor kepada polisi, sehingga laporan tersebut tidak hanya masuk ke Polres Jakarta Pusat tetapi juga Polres-Polres lainnya. Makanya ini semuanya masih kami akan dalami bahwa dari pihak para reseller itu ujung-ujungnya adalah kepada GDA. GDA menjanjikan tiket dan sebagainya, kemudian dia terima uang dalam bentuk transfer dan sebagainya, kata Susatyo. Kami masih mendalami itu yang terkait jaringan dan sebagainya. Para pelapor ini adalah reseller-reseller yang dijanjikan oleh tersangka GDA, ujar Susatyo.
Sebelumnya diketahui ada 6 laporan polisi terkait penipuan dan penggelapan konser Coldplay yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat dan menyeret Giska sebagai pelaku. Yang pertama ini adalah pelapor atas nama VS 1,35 miliar rupiah itu atau 700 tiket. Yang kedua lapor AS ini 1,30 miliar rupiah atau 600 tiket kata Susatyo. Yang ketiga MF 1,3 miliar rupiah atau 500 tiket. Kemudian yang keempat pelapor SG 73 juta. Kemudian korban AR ini 1,3 miliar atau 400 tiket dan yang terakhir lapor CL ini 230 juta rupiah lanjutnya. Sehingga total Giska telah menipu para korbannya sebesar 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Atas perbuatannya itu, polisi menjerat Giska dengan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing adalah 4 tahun penjara. Seorang perempuan bernama Gisca Deborah Aritonang memiliki koleksi tas dan sepatu merek Hermes hingga Celine. Bukan dari jalan yang halal, wanita berusia 19 tahun itu mendapatkan barang-barang mewah tersebut dari hasil penipuan tiket Coldplay. Koleksi Hermes hingga Celine milik Gisca dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023, siang. Diketahui mahasiswi internasional Universitas Trisakti tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada para pelanggannya yang notabene reseller tiket konser, dia mengaku kenal dengan seseorang dari pihak promotor. Bahkan, dia menawarkan harga miring bagi pembeli yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, klaim itu tidak benar. Yang bersangkutan meyakinkan kenal dengan perantara atau promotor. Padahal dari bulan Mei sampai dengan November tidak ada komunikasi dengan pihak perantara atau promotor, lanjut dia. Apabila diakumulasikan, total kerugian yang ditimbulkan bagi para pelanggannya mencapai 5,1 miliar rupiah atau setara 2.268 tiket. Pelapor pertama atas nama FVS, sebanyak 1,35 miliar rupiah untuk 700 tiket. Kedua, A1,03 miliar rupiah untuk 600 tiket. Ketiga, MF 1,3 miliar rupiah untuk 500 tiket, tutur Susatyo. Kemudian yang keempat, pelapor SG itu 73 juta rupiah atau 58 tiket. Lalu, korban R ini 1,3 miliar rupiah atau 400 tiket. Terakhir, pelapor CL ini 230 juta rupiah, sambung dia. Polisi menyampaikan Gisca Deborah Aritonang melakukan penipuan tiket konser Coldplay seorang diri. Selain itu, Gisca disebut baru pertama kali melakukan penipuan tiket konser. Sendiri, baru pertama kali melakukan penipuan, ya, kata Susatyo. Kini koleksi Hermes hingga Celine milik Gisca sudah disita. Kami tetapkan tersangka dan melakukan penahanan dengan barang bukti mutasi rekening BCA korban dan BCA atas nama GDA, tutur Susatyo. Dan berbagai barang-barang branded atau bermerk yang setidaknya dibeli sejak bulan Mei, atau sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket, lanjut dia. Susatyo menjelaskan, total barang bukti yang disita bernilai sekitar 600 juta rupiah. Sementara itu, Gisca telah membelanjakan sekitar 2 miliar rupiah untuk pribadi. Sisanya hampir sekitar 2 miliar rupiah itu digunakan pribadi oleh tersangka. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, papar dia. Tak hanya itu, aparat juga telah menyita paspor milik warga Cikupa, Kabupaten Tangerang itu. Terkait isu yang beredar di media sosial mengenai penggelapan uang ke rekening bank di Belanda, Susatyo belum dapat memastikan. Namun, dia membenarkan Gisca pernah melakukan perjalanan ke negeri kincir angin di antara bulan Mei sampai November 2023.
Kalau misalnya tiket. Oke, kamu video Om Natalis, nggak apa-apa. Oke. Om Natalis berjanji mewakili keluarga, ya khususnya Giska, sebagai gen biologi saya. Kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, sampai hari tanggal 15, event tidak terrealisasi karena alasan tiket. Saya sebagai orang tua, siap mengganti kerugian secara materi yang kalian submit. Giska ditumbalkan, sempat pasang badan, otak tiket fiktif Coldplay kabur. Ayah Giska, Deborah Aritonang, mulai dicurigai. Ia kini dicurigai otak kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Padahal sebelum anaknya ditangkap, ayah Giska sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik para korban penipuan tiket Coldplay. Pria bernama Natalis itu mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Giska. Ia juga meminta agar para korban tidak risau terkait uang yang telah digelapkan oleh sang anak. Kendati pernah mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang tiket Coldplay yang telah digelapkan oleh Giska. Hingga kini para korban penipuan belum mendapatkan uangnya kembali. Namun setelah anak ditetapkan tersangka, hingga kini ayah Giska tidak lagi menampakkan batang hidungnya ke publik. Sementara itu, korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Saat war tiket konser Coldplay dibuka, ia akhirnya kembali bekerja sama dengan Giska. Ia membeli tiket kepada Giska dengan nominal yang cukup banyak, yakni 130 tiket dengan total 280 juta rupiah. Saat itu Santi mengaku tidak merasa curiga sama sekali dengan Giska. Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibeli dari Giska tidak kunjung jelas bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya. Orang tua Giska, Deborah, dicurigai ikut terlibat dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Giska Deborah ditahan polisi karena melakukan penipuan tiket Coldplay dengan total kerugian yang tak main-main. Di usianya yang baru 19 tahun, Giska telah berhasil menipu banyak orang dengan total kerugian mencapai 5,1 miliar. Salah satu korban bernama Alika Nurul Indah bercerita pernah bertemu dengan orang tua Giska terkait dengan pembelian tiket konser tersebut. Ia mengaku pernah bertemu dengan Giska dan orang tuanya di sebuah hotel terkait dengan pembelian play yang tidak kunjung jelas. Sebagai informasi, Alika merupakan salah satu reseller yang membeli tiket dalam jumlah banyak kepada Giska untuk kemudian dijual kembali. Dilansir dari Tribun Bekasi, Alika mulai merasakan kejanggalan pada saat H- seminggu sebelum konser berlangsung. Ketika itu setiap di chat untuk ditanya kejelasan tiket yang dipesannya, Giska tak pernah membalas. Namun anehnya, Giska selalu merespon apabila chat tersebut berisi pesanan baru. Karena tidak kunjung mendapat kejelasan, ia akhirnya sempat bertemu dengan Giska dan ibunya di salah satu mal kota Jakarta. Ketika pertemuan itu, Giska bilang akan mengamankan tiketnya H-3 sebelum acara. Untuk membuat Alika percaya, ia menyebut akan mengembalikan uang yang sudah diberikan apabila tiket itu belum jelas di H-3. Sayangnya tiket-tiket yang sudah ia beli tidak juga mendapat kejelasan. Tepatnya pada Selasa 14 November 2023 atau sehari sebelum konser Coldplay, Alika Nurul Indah bersama para korban lainnya mendatangi salah satu hotel tempat Giska Deborah Aritonang dan keluarganya menginap. Alika menduga hotel itu menjadi tempat Giska Deborah dan keluarganya untuk bersembunyi menghindari para korban yang mencarinya. Namun saat didatangi para korban itu, Giska tak menunjukkan batang hidungnya. Malah ketika itu ayah Giska yang datang dan menemui para korban yang mencari anaknya untuk bertanya soal kejelasan tiket yang mereka beli. Hingga saat ini ia mengaku tidak juga menerima uang refund yang dijanjikan. Ia pun menuntut agar Giska dan keluarganya bisa menepati janji dan mengganti seluruh kerugiannya. Sementara itu korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Sama seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Pada saat konser Nicky Nicole September 2023 lalu, ia sempat bekerja sama dengan Giska soal pembelian tiket. Memang, ia mengakui saat itu Giska juga tidak bisa menepati janji. Tetapi kata Santi, kala itu ingkarnya Giska masih terbilang wajar sehingga dimaklumi.
Apalagi ia mengaku memberikan sebagian uang pembelian tiket itu kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibelinya dari Giska tidak kunjung jelas, bahkan hingga konser berlangsung. Karena tak mau reputasinya rusak di mata pelanggannya, ia memilih untuk mencari tiket pengganti dari penjual lain dengan uang pribadinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari citra buruk sebagai reseller di mata pelanggannya. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan yang menjerat Giska Deborah. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap hal-hal yang terkait dengan tindak kejahatan tersebut, termasuk dengan dugaan keterlibatan orang tua Giska. Kini Giska dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dan atau pasal 372 tentang penggelapan. Ancamannya adalah hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Dibongkar PPATK, perputaran uang di rekening Giska Deborah ternyata capai 40 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan nilai perputaran uang yang berjumlah fantastis di rekening milik Giska Deborah Aritonang, tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, membeberkan nilai perputaran uang di rekening Giska Deborah hampir mencapai 40 miliar rupiah. Menurut Ivan, jumlah transaksi rekening Giska Deborah yang mencapai puluhan miliar itu terjadi hingga periode November 2023. Kami mendeteksi besarnya perputaran uang di rekening yang bersangkutan hingga mendekati angka 40 miliar rupiah, kata Ivan. Dari 40 miliar rupiah tersebut, Ivan menambahkan transaksi terbanyak terjadi pada periode Mei sampai November 2023 yang nilainya di atas 30 miliar rupiah. Ivan mengatakan pihaknya saat ini sudah memblokir sejumlah rekening milik tersangka Giska Deborah Aritonang. Namun demikian, Ivan tidak menyebutkan secara pasti berapa rekening yang diblokir dalam kasus penipuan tersebut. Ya, kami sudah blokir sejak minggu lalu, ada di beberapa bank. Terbesar di satu rekening, lainnya tidak signifikan, ucap dia. Adapun Giska Deborah Aritonang diketahui sempat membeli sejumlah barang mewah atau bermerek setelah mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil menipu dengan cara menjual tiket konser Coldplay. Dalam kasus ini, Giska Deborah berhasil meraup uang mencapai 5,1 miliar rupiah atau setara 2.268 tiket yang dijanjikannya kepada para korban. Dari miliaran rupiah tersebut, polisi menyebut Giska Deborah membeli sejumlah barang mewah hingga mencapai 600 juta rupiah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan motif tersangka Giska Deborah sengaja menipu para penggemar Coldplay tersebut untuk mencari keuntungan. Giska Deborah diduga tak sendiri lakukan penipuan tiket konser Coldplay, kerugian korban 5,1 miliar rupiah. Giska Deborah Aritonang mendapatkan pesanan tiket Coldplay sebanyak 2.268 tiket dengan meraup 5,1 miliar rupiah. Dengan banyaknya orang menjadi korban tersebut, diduga Giska Deborah Aritonang tak sendiri menjalani aksinya. Selain itu, dengan usianya yang masih belia, Giska mampu menipu para korban dengan nominal yang tak main-main yakni 5,1 miliar rupiah. Salah satu korban yang mengeluh rugi 1,1 miliar rupiah adalah Alika Nurul Indah. Kepada wartawan, Alika mengaku pernah bertemu Giska dan kedua orang tuanya di salah satu hotel wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Menurut Alika, hotel itu adalah tempat Giska dan keluarga bersembunyi. Alika yakin jika ada kaitan antara apa yang dilakukan Giska dengan kedua orang tuanya. Hamin seminggu di November itu, udah mulai hilang-hilangan di chat gak balas, tapi kalau ditanya tiket aman gak, jawabnya aman. Kadang kalau kami tanya tiket gak dibalas, tapi kalau bilang mau beli lagi langsung dibalas, kata Alika saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Akhirnya ketemu bareng GDA dan ibunya di Senen City. Di situ dia masih janjiin tiketnya bakal aman di H-3. Kalau misalkan gak aman di H-3, dia mau refund, tapi sampai sekarang gak ada refund kan, jelas Alika. Geram akan hal tersebut, Alika bersama para korban lain pun mendatangi hotel tempat Giska dan keluarganya tinggal Selasa 14 November 2023. Kala itu mereka berharap bisa bertemu Giska dan menanyakan kejelasan tiket-tiket mereka. Tapi dia nggak turun, yang turun itu bapaknya. Aku videoin bapaknya klarifikasi, kalau misalkan ada masalah sama tiket, bapaknya bakal refund full di hari yang sama semuanya, terang Alika. Tapi ternyata sampai tanggal 14 November malam, Giska sudah ketangkap dan sampai sekarang belum ada uang yang dikirim ke aku, benar-benar nihil, jelas Alika. Terkait hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya keterlibatan orang lain dalam kasus penipuan yang menjerat Giska. Pasalnya, kata Susatyo, pihaknya mendapat informasi bahwa ada banyak korban lain yang melapor kepada polisi.
sehingga laporan tersebut tidak hanya masuk ke Polres Jakarta Pusat tetapi juga Polres-Polres lainnya. Makanya ini semuanya masih kami akan dalami bahwa dari pihak para reseller itu ujung-ujungnya adalah kepada GDA. GDA menjanjikan tiket dan sebagainya, kemudian dia terima uang dalam bentuk transfer dan sebagainya, kata Susatyo. Kami masih mendalami itu yang terkait jaringan dan sebagainya. Para pelapor ini adalah reseller-reseller yang dijanjikan oleh tersangka GDA, ujar Susatyo. Sebelumnya diketahui ada 6 laporan polisi terkait penipuan dan penggelapan konser Coldplay yang masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat dan menyeret Giska sebagai pelaku. Yang pertama ini adalah pelapor atas nama VS 1,35 miliar rupiah itu atau 700 tiket. Yang kedua lapor AS ini 1,30 miliar rupiah atau 600 tiket, kata Susatyo. Yang ketiga MF 1,3 miliar rupiah atau 500 tiket. Kemudian yang keempat pelapor SG 73 juta. Kemudian korban AR ini 1,3 miliar atau 400 tiket dan yang terakhir lapor CL ini 230 juta rupiah lanjutnya. Sehingga total Giska telah menipu para korbannya sebesar 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Atas perbuatannya itu, polisi menjerat Giska dengan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing adalah 4 tahun penjara. Seorang perempuan bernama Gisca Deborah Aritonang memiliki koleksi tas dan sepatu merek Hermes hingga Celine. Bukan dari jalan yang halal, wanita berusia 19 tahun itu mendapatkan barang-barang mewah tersebut dari hasil penipuan tiket Coldplay. Koleksi Hermes hingga Celine milik Gisca dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023, siang. Diketahui mahasiswi internasional Universitas Trisakti tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada para pelanggannya yang notabene reseller tiket konser, dia mengaku kenal dengan seseorang dari pihak promotor. Bahkan, dia menawarkan harga miring bagi pembeli yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan klaim itu tidak benar. Yang bersangkutan meyakinkan kenal dengan perantara atau promotor. Padahal dari bulan Mei sampai dengan November tidak ada komunikasi dengan pihak perantara atau promotor, lanjut dia. Apabila diakumulasikan, total kerugian yang ditimbulkan bagi para pelanggannya mencapai 5,1 miliar rupiah atau setara 2.268 tiket. Pelapor pertama atas nama FVS, sebanyak 1,35 miliar rupiah untuk 700 tiket. Kedua, A1,03 miliar rupiah untuk 600 tiket. Ketiga, MF 1,3 miliar rupiah untuk 500 tiket, tutur Susatyo. Kemudian yang keempat, pelapor SG itu 73 juta rupiah atau 58 tiket. Lalu, korban R ini 1,3 miliar rupiah atau 400 tiket. Terakhir, pelapor CL ini 230 juta rupiah, sambung dia. Polisi menyampaikan Gisca Deborah Aritonang melakukan penipuan tiket konser Coldplay seorang diri. Selain itu, Gisca disebut baru pertama kali melakukan penipuan tiket konser. Sendiri, baru pertama kali melakukan penipuan, ya, kata Susatyo. Kini koleksi Hermes hingga Celine milik Gisca sudah disita. Kami tetapkan tersangka dan melakukan penahanan dengan barang bukti mutasi rekening BCA korban dan BCA atas nama GDA, tutur Susatyo. Dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli sejak bulan Mei, atau sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket, lanjut dia. Susatyo menjelaskan, total barang bukti yang disita bernilai sekitar 600 juta rupiah. Sementara itu, Gisca telah membelanjakan sekitar 2 miliar rupiah untuk pribadi. Sisanya hampir sekitar 2 miliar rupiah itu digunakan pribadi oleh tersangka. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, papar dia. Tak hanya itu, aparat juga telah menyita paspor milik warga Cikupa, Kabupaten Tangerang itu. Terkait isu yang beredar di media sosial mengenai penggelapan uang ke rekening bank di Belanda, Susatyo belum dapat memastikan. Namun, dia membenarkan Gisca pernah melakukan perjalanan ke negeri kincir angin di antara bulan Mei sampai November 2023. Kalau misalnya tiket, Oke, kamu video Om Natalis, nggak apa-apa. Oke. Om Natalis berjanji mewakili keluarga, ya khususnya Giska, sebagai gen biologi saya. Kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan, sampai akhir tanggal 15, event tidak terrealisasi karena alasan tiket. Saya sebagai orang tua, siap mengganti kerugian secara materi yang kalian submit. Giska ditumbalkan, sempat pasang badan, otak tiket fiktif Coldplay kabur. Ayah Giska Deborah Aritonang mulai dicurigai. Ia kini dicurigai otak kasus penipuan tiket konser Coldplay yang menjerat anaknya. Padahal sebelum anaknya ditangkap, ayah Giska sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik para korban penipuan tiket Coldplay. Pria bernama Natalis itu mengatakan jika dirinya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Giska.
Ia juga meminta agar para korban tidak risau terkait uang yang telah digelapkan oleh sang anak. Kendati pernah mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang tiket Coldplay yang telah digelapkan oleh Giska. Hingga kini para korban penipuan belum mendapatkan uangnya kembali. Namun setelah anak ditetapkan tersangka, hingga kini ayah Giska tidak lagi menampakkan batang hidungnya ke publik. Sementara itu, korban tiket fiktif Giska lainnya bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pembelian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi memang percaya pada Giska karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu lalu. Seperti Alika, Santi juga merupakan reseller yang sudah cukup lama berbisnis tiket konser semacam ini. Saat war tiket konser Coldplay dibuka, ia akhirnya kembali bekerja sama dengan Giska. Ia membeli tiket kepada Giska dengan nominal yang cukup banyak, yakni 130 tiket dengan total